Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, tetap tentunya bareng Bang Heri selalu petani ubi jalar. Rong dino orang ngetok neng di bos. Ya biasanya kalau saya ndak ngonten itu biasanya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal ya, seperti itu. Nah, hari ini agendanya tetap seperti biasa ya. Kemarin-kemarin saat perawatan, hari ini saya akan cek ubi jalar saya, yaitu ubi jalar gemoy 1 sama gemoy 122 yang hari ini saya review. Mungkin nanti akan saya lanjutkan juga dengan pelangi madu di usia 2 bulan lebihnya 14 hari, yaitu ya, nah atau 74 hari pasca tanam. Seperti apa kondisi ini? Yuk kita belok bareng-bareng ya. Nah, kondisi ini seger wae. Menyenangkan, suasana adem ya. Walaupun di sini sudah musim panasnya. Mendungnya ya jarang nih biru. Ya memang di tempat saya sudah sekitar 3 minggu ini tidak ada hujan, panasnya ya pol ya. Tapi alhamdulillah tanaman-tanaman yang sudah di usia di atas 1 bulan itu sudah bisa dikategorikan aman, tinggal kita lakukan penyiraman. Tapi untuk tanaman yang baru menanam mungkin 1 minggu 2 minggu itu masih sangat kita perlukan untuk penyiraman secara berkala. Tentunya nek musim-musim panas ya kita harus sering menyiram, apalagi di masa-masa pertumbuhan akar utama, yaitu di antara usia 0 sampai 1 bulan. Tapi untuk setelah itu penyiraman kita harus mencermati bagaimana keadaan tanah kita, apakah sudah kering atau masih basah atau lembabnya. Jadi seperti itu ya. Ini salah satu gambarannya ngono loh. Nah nih ya nggak apa-apa. Oke kawan, hari ini tak awali dari sebelah pinggir ya. Pinggir ini wow, umbine wis ketok loh. Sebelum kita tengok, kita korek-korek, itu adalah salah satu ubi si gemoy 1 yang hari ini saya spill buat kawan-kawan. Nah ini masih sama ya, yaitu yang saya spill adalah usia 2 bulan lebihnya 14 hari. Bagaimana keunggulannya dari gemoy yang saya kembangkan di lahan saya ini ya, itu gemoy 1 sama gemoy 122. Dan ini memang adalah varietas unggulan yang selalu saya kembangkan ya, di setiap saya punya jenis-jenis varian baru selalu saya updatekan buat kawan-kawan. Nah, ini nanti kawan-kawan se-Indonesia bisa melihat kontennya Bang Heri dan juga bisa melakukan penanaman seperti yang saya lakukan. Nah, oke, ini langsung aja ya. Ini dari pinggir gemoy 1 yang mempunyai umbinya seperti apa. Nah, ini kelihatan. Nah, ini ya, keunggulannya tetap tak ada akar sama sekali yang ada di batangnya. Nah, karena apalagi musim panas ya. Ini aman sekali. Nah, ini kita korek ya. Ini kering sekali ya karena tanahnya sudah beberapa minggu memang panas pol. Nah, ya untung aja ini pas pengembangan atau pembesaran umbinya itu pas kemarin sempat ada hujan di sini hampir 1 minggu ya. Setelah itu baru panas. Nah, ini buktinya kalau di sini panasnya luar biasa ini. Tanahnya pun keras sekali sampai seperti ini, besar-besar ya. Nah, tapi umbinya wes alhamdulillah sesuai dengan harapan saya. Nah, pokoknya nek gedine ya jaminan mutu ya. Ini muncul seperti ini. Nah, ini memang untuk jenis-jenis yang kita kembangkan selalu saya berinovasi, salah satunya percepatan panen ubi jalar ya. Memang kualitasnya saya jamin tidak berumur panjang, sudah pasti kita panen. Nah, seperti ini. Nah, ini umbinya muncul ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi gagang-gagang umbinya tuh ada ya. Ini yang besar cuma 3 ya. Nah, ini nanti kalau kita ingin dipanen 2 kali, nah, kita ambil aja yang sudah layak jual seperti halnya ini. Sama ini, sama yang bagian sini besar juga ya. Ada 4 umbinya. Karena memang ya kualitasnya bagus ya. Tetap seperti ini. Kita kembangkan terus ya. Ini kalau umbi itu keluar tanah, ini akan muncul seperti ini ya. Tunas-tunas pada umbi yang kita tanam. Nah, kalau memang ini sudah waktunya tanam,
panen itu bisa kita ambil sebagai indukan lebih bagus ya. Nah, tapi kalau ini masih usia muda, kalau kita menginginkan umbi ini cepat besar, kalau kita telaten ya seperti ini. Ini harus kita hilangkan saja ya, seperti ini. Kita pangkas, kemudian kita hilangkan tunas-tunas yang kecil ya. Ya, enggak apa-apa, yang penting tidak eman ya. Tapi kalau untuk pengembangan bibit, jadikan bibit ini adalah kualitas yang super. Kita potong segini, kita tancapkan, akan muncul banyak sekali tunas sebagai indukan. Tapi hari ini akhirnya ya cuma seperti ini ya. Kita timbun aja nanti biar tidak ada paparan sinar matahari kembali, biar tidak hijau ya. Biasanya kalau ubi jalar kena sinar matahari itu akan timbul warna hijau seperti yang sering saya videokan ya. Terpapar sinar matahari akan menjadi warna hijau pada jenis apapun ya, walaupun jenisnya yang berkulit merah itu akan pasti muncul yang namanya warna kehijauan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk sama-sama di usia yang 2 bulan 14 hari ya. Ini untuk jenis pelangi madu. Nah, pelangi madu cuman segini, simpel banget batang daun. Nah, tapi umbine jok takok gede. Nah, seperti ini ya. Ini memang super sekali kualitas dari pelangi madu. Ini dan juga yang saya kembangkan tetap ini belum saya apa-apakan. Nah, ini batangnya cuma segini. Ubinya wes di luar ya, ini terpapar matahari akhirnya agak kehijauan ya. Ya, ini kemarin sempat saya panen itu ada yang panjangnya hampir 70 cm ya. Pah, tenan. Nek dimakan orang dua itu satu biji nggak habis ya. Nah, ini kalau di logika apa mungkin ubi jalar kok panjangnya sampai mencapai 70 ya. Ya mungkin Anda bisa membuktikan dengan mencoba menanam varian pelangi madu dari saya ya. Bagaimana kok bisa? Ya mungkin ya antara percaya dan tidak, tapi kalau di tempat saya itu fakta ya. Banyak sekali saya menemukan jenis ini dari tanaman saya yang mempunyai panjang itu mencapai 70 cm ya. Nah, karena dengan metode yang kita terapkan, kita bisa menciptakan ubi jalar itu panjangnya sampai sedemikian rupa. Ya mungkin kalau belum pernah tahu atau mungkin belum pernah lihat di sini, kadang ya banyak juga yang nggak percaya, wong ubi jalar kok sampai segitu. Biasanya antara 20-an 25 itu sudah tergolong panjang. Tapi kalau di tempat saya beberapa varian yang kita kembangkan itu panjangnya sampai seperti itu ya. Panjangnya antara 50 itu sudah hal yang sangat biasa ya terjadi di sini ya. Ya mungkin itu adalah salah satu keunggulan dari varian-varian yang kita kembangkan. Jadi buat kawan-kawan yang sudah order dari kita itu jangan khawatir hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya hadirkan. Insya Allah sesuai. Nah, seperti ini ya. Ini sama ya usianya. Ya ini batangnya cuma 3 batang. Nah, tapi umbi nih wis seperti ini. Nah, itu jadi banyak yang keluar sampai di luar tanah akhirnya kehijauan. Jadi memang kita kalau nanam ubi jalar jenis ini pelangi madu itu sangatlah mudah untuk mengetahui apakah umbinya sudah muncul apa belum. Nah, oke, ini untuk menuju yang gemoy 122 ya, yang hadir buat kita semua. Kita juga mau cek ya. Penampakannya rimbun sekali ya, 2 bulan 14 hari ya. Atau kita hitung hari 74 hari ini pasca tanam. Nah, kita balik coba cek. Ini untuk batang lumayan rimbun, bagus juga seperti harapan ya. Nah, ini juga untuk 122-nya gemoy. Nah, ini yang kemarin juga sempat saya kirimkan ke Kota Kediri ya. Di sana sudah diinfokan pertumbuhannya beberapa hari ini sudah mulai muncul banyak tunas, banyak akar. Nah, semoga di sana akan berkembang dengan baik seperti yang halnya yang ada di tempat saya. Nah, ini untuk Ibu Siti Nur Farida ya, yang kemarin juga sempat saya melakukan bimbingan singkat di sana untuk penerapan cara-cara metode tanam
seperti yang saya lakukan. Pokoknya seperti itu. Nah ini ya, untuk gemoy 122 nih. Nah ini kita sudah ngintip. Ini ndak main-main ya. Umbine wes seperti ini ya. Ini memang kualitas unggulan dari saya yang sekarang ini sudah pokoknya di mana-mana sudah mulai dikembangkan ya produk Bang Heri, insya Allah sesuai dengan harapan. Ya wes ini nek seperti lengan saya wes jaminan ya. Sama ya, kualitas bagus. Ini warna dalamnya oranye. Nah ini sedikit juga ada kombinasi yang ungu. Ini usianya sama, itu 2 bulan lebihnya 14 hari ya. Ini jangan dikira bohongan ya. Ya kemarin dari kawan dari kota mana ya, ya sempat kesini juga melihat menuju sini, maksudnya membuktikan sebenarnya itu konten itu hanya sekedar konten opo fakta. Nah ya di sini akhirnya panjang lebar banyak bercerita tentang keinginan menanam ubi jalar produk Bang Heri, dan alhamdulillah juga membawa bibit kemarin ya, sekaligus belajar ya, bersama saya. Nah ini seperti ini contohnya ini ya. Ini adalah jenis unggulan yang kita kembangkan ya. Kalau cuma batang ya memang ya simpel sekali, tapi untuk gemoy 122 ini tingkat kerimbunannya dibanding jenis yang gemoy 1 itu lebih rimbun ya, seperti itu. Jadi untuk yang gemoy 1 kalah rimbun tentang batang dan kerapatan daunnya. Tapi untuk kualitas umbinya ya Anda tadi sudah menyaksikan ya seperti apa persamaan atau kesamaan dari jenis-jenis gemoy yang kita tanam di lahan saya seperti ini. Nah, ya itu tadi ya, gemoy memang sama-sama jenis gemoy, tapi warnanya memang kita ada 4, adalah gemoy 122, ada 133, dan ada juga gemoy 1. Ini yang 122 tadi sudah tak munculkan buat kawan-kawan. Iki penak sing delok sing dia. Nah, semuanya pada subur. Nah, seperti ini. Ini usia sama 2 bulan. Lebihnya masih 14 hari ya. Nah, ini kemarin yang dekat pohon coklat ini kekurangan air, akhirnya ketinggalan jauh banget ya. Nah, ini kondisi ini cuma segini ya. Ini kayak tanaman usia 20 hari mungkin ya. Tapi walaupun sekecil ini, nah ini tak sepilih agak jauh ya. Nah ini ya, satu batang ini cuma ada beberapa helai. Ini kita cek aja apakah berumbi. Kalau tanaman kita itu ini bisa dikategorikan yang kerdil ya. Di awal tanam itu kekurangan air, akhirnya ya ketinggalan jauh dengan yang lain. Nah tapi walaupun kecil, benda penasaran nih, ayo dicek gelem isi apa ora nek wite cilik ya. Wis to. Pokoknya dicek aja ndak apa-apa, wong ya bayar gratis ya. Cuma ngecek ya. Nah ternyata walaupun batangnya cuman muncul 2 helai 3 ya. Wah, nek umbine ya lumayan. Ini ada 2, 3, 4. Ada 4 umbi kayaknya. Nah betul. Nah, ini cuma batangnya segini ya. Ibaratnya kita tanaman musim penghujan ini usia 2 minggu ya. Cuma segini. Tapi alhamdulillah nek cara wong Jawa ya mbales ali nandur ngono. Seperti ini ya. Ini untuk yang 132 sudah tak sepil tadi ya. Ini menuju yang 133. Ada umbine apa belum ya? Karena kemarin nanamnya itu saya acak. Karena ya nggak apa-apa, yang penting EDW ya. Ini yang 133 ya. Nah yang 133 biasanya warnanya merah jreng, umbinya itu lebih panjang, tapi kualitas rasa wah manis ya, pol. Nah ternyata ya ini sudah ciri khasnya 133 itu panjang sekali. Ini walaupun belum begitu besar karena posisinya sangat kering ya, seperti ini. Berpasir tapi kering ya, agak berpasir ya. Tapi kita timbun aja. Yang penting kita cek sudah muncul yang namanya umbinya. Wes pokoknya keadaan ini ya seneng ya. Sopo sing ra seneng tandurane seger ya.
nggak ada ya. Pasti harapan para petani itu kalau kita nanam entah tanaman apapun itu akan sesuai dengan harapannya, hijau royo-royo, subur, dan panennya pun melimpah dan membawa berkah. Nice, tapi ya jangan jangan lupa, walaupun hasilnya kadang ya petani itu naik turun, tetap kita dengan rasa syukur saja. Seperti hanya ini. Ini untuk musim-musim seperti ini aman sekali ya terjadinya penyakit keriting ya. Karena memang kalau di tempat yang banyak curah hujan itu selalu muncul penyakit keriting. Tapi kalau musim-musim panas seperti ini itu jarang sekali adanya penyakit keriting. Jadi aman. Ya mungkin penyakitnya hanya tikus, kalau di tempat saya itu kadang menyerang ya. Tapi tikus itu ya bagaimana, namanya juga hama. Tetap kita harus antisipasi agar tidak menyerang. Nah, seperti ini ya. Ini yang gemoy 132 ya. Tadi sudah muncul 122. Hari ini tak cek juga yang jenis 122. Apakah berumbi apa belum? Bismillah dulu. Nah, ini banyak tumbuh akar serabut ya yang ada di bagian bawah. Ini kalau kita telaten bisa kita hilangkan ya. Nah, ini ada juga yang muncul ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih dekat dengan pangkal batang. Tapi kalau yang ibaratnya sampai di tengah jauh itu muncul akar, ini yang penting harus kita hilangkan itu aja. Yang penting biar fokus pada bagian umbinya. Nah, seperti ini. Nah, oh ternyata umbinya wis lumayan gede ya. Nah, seperti ini. Sama-sama di usia 2 bulan lebihnya 14 hari. Wah, umbinya pokoknya jaminan mutu. Kualitas bagus ya. Nah, seperti ini. Kalau memang usianya sudah di atas 2 bulan, ini walaupun di sini sudah mulai kemarau hampir 3 minggu, kalau posisi sudah rimbun itu di bagian dalam masih dingin ya, atau kandungan airnya itu masih banyak. Nah, tapi kalau masih tanaman di bawah usia 1 bulan itu kan tanah banyak yang masih terpapar sinar matahari, nggak ketutup daun-daunnya, itu lebih cepat terjadinya penguapan. Jadi keunggulannya kalau saat panas kondisi sudah rimbun seperti ini itu lebih aman, lebih awet kadar airnya. Jadi untuk pertumbuhan dari umbinya akan lebih cepat sekali ya. Seperti hanya yang satu ini di depan saya, pakai umbi ini alhamdulillah sesuai dengan speknya. Oke, tak timbun dulu ya, karena memang masih belum waktunya kita panen. Dan 10 hari lagi insya Allah saya panen ya hari ini. Nah, mungkin masih kurang sedikit ya, karena kualitas rasa itu juga didukung dari waktu panennya ya. Jadi kalau ubi jalar belum genap 3 bulan walaupun sudah besar, itu biasanya untuk tingkat ubinya rasanya masih kurang manis ya. Jadinya jangan wes gede tak unduh ya, jangan. Tapi untuk kalau pembibitan nggak masalah ya. Untuk pembibitan itu kalau kita mengambil bibit dari umbinya itu lebih baik sebelum usia 3 bulan ya. Karena umbi yang masih muda itu kalau kita semai, kalau kita jadikan benih, itu akan lebih banyak muncul tunas ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang jauh bisa order itu dari umbi yang masih muda. Memang untuk kualitas rasa pasti akan belum begitu manis, tapi memang kalau hanya untuk khusus pembibitan mending yang seperti itu ya. Nah, lebih akan banyak, akan cepat berkembang. Nah, ini tak cek juga ya. Ini yang gemoy 1 yang hari ini muncul ya. Ini ya. Ini sudah besar, juga panjang. Ini dari beberapa batang kita cek aja ini secara acak ya. Tadi pindah-pindah apakah merata besarnya ubi, tapi ternyata alhamdulillah ini sesuai dengan harapan saya. Ini saya mulai cek yang batangnya rimbun, yang sedang, yang kuru. Kuru itu bosannya ini ya gitu tadi ya. Seperti ini ya. Hanya beberapa helai saja ternyata masih juga ada umbi. Oke, tetap disyukuri yang penting seperti itu. Nah, seperti ini.
ini tidak mengecewakan, sesuai dengan harapan. Umbi ini kayak apa Mas dulu? Nah, yang sepilnya hari ini tadi ya, tadi gemoy itu ada beberapa jenis dan rata-rata semuanya warnanya oranye ya, bagian dalam. Seperti halnya yang gemoy satu ini yang mempunyai mirip ubi madu itu juga warna bagiannya dalam ini adalah warna oranye. Kalau yang kulitnya merah gemoy 132, 133 itu warna bagian dalam ada yang oranye agak merah, ada yang oranye sedang, dan juga ada yang oranye kombinasinya adalah warna ungu. Karena memang dari persilangan dari ubi madu yang identik dengan warna melingkar ungu. Jadi masih ada gen khusus yang ikut menjadi bagian dari ubi gemoy yang kita kembangkan. Pokoknya sebenarnya lah. Sekilas dulu ya. Tapi jolali subscribe-nya semurung-urung. Kawan-kawan, loncengnya jangan sampai ketinggalan, dibagikan juga video ini Bang Heri. Moga aja nih ada manfaat buat kawan-kawan yang mungkin menyimak video singkat yang hanya beberapa menit ya. Nah, ini yang kemarin pas nanam saat panas ya. Ini jeda waktunya dengan yang di bawah tadi ada sekitar 10 hari ya. Tapi alhamdulillah bagus juga. Ini adalah jenis pelangi madu yang ini usianya 2 bulan, lebihnya 11 hari. 11. 2 bulan beberapa hari ya masih seperti itu. Tapi kok kayak bagus ya. Ya kita cek aja ya kawan. Nah, daripada panas-panas bingung kerjaan ya, ini tadi kontennya ya tentang bicara kembali. Nah, ternyata seperti ini. Alhamdulillah bagus ya. Ini belum saya apa-apakan wes muncul 3 kelihatan. Nah, ini kalau enggak segera saya tutup dengan tanah, ini akan semakin hijau. Kalau sudah hijau biasanya di bagian sini itu akan muncul tunas. Nah, tapi tunas itu akan menjadi bagian pendukung penting sebenarnya ya. Tapi kalau kita lakukan dengan bagus, dengan sungguh-sungguh, kalau untuk pembibitan itu lebih bagus sekali. Nah, ini sambil duduk saya juga mengamati adanya penyakit. Kalau di sini namanya kepik atau bungkeng ya. Nah, ini adalah hama yang harus kita matikan ya. Ini tadi kok tidak sengaja saya menemukan. Kalau adanya penyakit atau hewan seperti ini, nah itu bagian batang langsung menghitam ya. Nah, ini kalau hewannya itu tidak kita matikan, dia akan cepat berkembang dan akan merusak tanaman kita ya. Contohnya ini, batang itu sudah mulai kering ya, karena memang mempunyai pengaruh besar sekali ya. Tak sepil dekat. Nah, ini kalau di tempat saya namanya ada yang bilang kepik ya, tapi ini baunya sangat berbahaya dan air yang dikeluarkan atau racunnya akan mematikan tanaman. Jadi kita kalau menemukan hal atau hewan seperti ini, segera matikan karena cepatnya berkembang. Wes pokoknya nemu iki salah satu hama pengganggu yang sangat krusial sekali ya. Jadi hari ini walaupun cuma sepil tentang ubi jalar, kalau menemukan ini solusinya harus kita matikan. Walaupun itu masih kecil ya, pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai efek samping yang luar biasa ya. Jadi seperti ini. Nah, dianya akan naik, setelah itu kan terbang karena tadi sudah terganggu dengan sayapnya datang. Nah, jadi kita harus mencari mematikan hewan tersebut. Nah, ini mudah sekali kita pegang karena belum terbang. Tapi kalau sudah terbang ya bingung boleh itu kondisi aduh iber. Oke kawan, sekilas dulu ya. Tadi sepil ubi jalar dengan spek usia 2 bulan 14 hari dan sekaligus menemukan yang namanya penyakit dari hewan kepik tadi harus kita hilangkan agar tidak mengganggu pertumbuhan ubi jalar kita ya. Tetap semangat untuk para petani, kawan-kawan, moga menjadi salah satu inspirasi tanaman di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.